Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulihim shalli wa sallim barik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mohon maaf untuk pekan yang lalu kami tidak bisa tayang karena memang ada sesuatu dan lain hal yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan agenda tayang untuk minggu yang lalu. Mohon maaf dan mudah-mudahan ini nanti kita bisa berlanjut tayang di setiap hari Ahad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak kita mengikuti logika yang dibangun oleh Al-Quran yang terkait dengan eksistensi diri kita di dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran bahwa kehidupan kita di dunia ini dihiasi dengan berbagai hal. Jadi ada beberapa perhiasan dunia begitu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Manusia itu dalam kehidupan dunia ini dihiasi dengan beberapa hal. Yang pertama, minan nisa, yaitu dihiasi dengan an-nisa, pasangan hidup, wal banin, dan juga anak keturunan, yang berikutnya yang ketiga wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dihiasi dengan berbagai perhiasan baik itu dari emas maupun perak. Wal khailil musawwamati, dan juga alat transportasi yang indah, yang mewah begitu. Wal an'ami, dan juga binatang-binatang ternak. Wal hars, dan juga dihiasi dengan sawah ladang yang cukup biasanya membuat kita ini menjadi tenang dalam kehidupan. Kemudian beberapa hal yang disampaikan oleh Allah terkait dengan perhiasan kehidupan dunia ini oleh Allah disampaikan itu pada prinsipnya kalau kita klasifikasi begitu ada dua hal besar yang merupakan perhiasan dunia ini, yakni dengan satu ayat yang Allah berikan kepada kita. Di sana Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan juga anak keturunan itu adalah perhiasan kehidupan dunia ini. Jadi terhadap dua hal ini insya Allah tidak ada manusia itu yang tidak menyukainya, apakah itu harta benda atau keluarga begitu, itu tidak ada yang menyukai, karena tidak ada yang tidak menyukai, karena itu adalah perhiasan kehidupan dunia ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang hal itu di ayat yang lain, kalau kita mencoba untuk membangun sebuah logika yang berdasarkan Al-Quran, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi dhaif, dalam kondisi yang lemah. Makanya tatkala
kita menyadari bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang lemah, maka Allah ini selalu mengiringi kehidupan kita ini dengan berbagai petunjuk supaya manusia ini tidak tersesat jalannya, dan supaya manusia ini nanti memang akan menjadi manusia yang berhasil di dalam menggapai tujuan yang memang telah ditetapkan Allah dengan kehadiran kita di dunia ini. Allah sampaikan di dalam ayat yang lain, ini masih dalam kerangka berpikir atau logika Al-Quran begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu sekalian dan juga anak keturunan kamu sekalian, yang artinya ini adalah keluarga begitu, itu akan menghalangi atau akan menjadi penyebab kamu itu menjadi orang yang kemudian lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kaum muslimin wal muslimat, lupa kepada Allah itu artinya bukan dalam arti kita ini tidak mengingat atau lupa, tetapi lupa kepada Allah itu mungkin bentuknya adalah bahwa harta benda dan juga keluarga ini menjadi penyebab kita ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi memang kita sadari sering sekali terjadi karena kita ini sibuk mengurusi harta benda, kita ini sibuk mengurusi keluarga, sehingga tatkala kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka panggilan Allah ini biasanya kalah. Kita ini tersibukkan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan al-mal wal banun. Jadi kita tidak ke masjid misalnya, itu mungkin disebabkan karena kita ini sibuk dengan al-mal kita. Kita tidak ke masjid ketika Allah memanggil kita untuk sholat, itu karena kita ini sibuk dengan keluarga kita. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tatkala kita nanti menjadi orang yang karena harta dan keluarga itu tulhikum an dzikrillah, itu membayang-bayangi kita, bahkan mengalahkan diri kita yang sesungguhnya harus kita sadari menurut logika Al-Quran, kita ini adalah insan yang lemah sehingga membutuhkan bimbingan Allah. Maka jangan pernah kita ini menganggap bahwa bimbingan Allah itu adalah sesuatu yang ya tidak begitu kita hiraukan begitu. Sementara kalau kita ini sebetulnya mau berpikir secara mendalam, kita ini yang menciptakan adalah Allah. Software, hardware kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala persis tahu. Karena apa yang ada dalam diri kita ini Allah tahu. Taunya itu tahu dengan persis secara detail. Makanya di dalam kehidupan kita ini Allah membuat panduan, membuat bimbingan supaya dalam menjalani kehidupan kita ini mengikuti panduan Allah. Kalau tidak mengikuti panduan Allah, yang terjadi nanti pasti akan kerusakan dan kita akan menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan misalnya ada sebuah pabrik begitu yang mengeluarkan sebuah produk, misalnya HP begitu. Maka pabrik yang mengeluarkan HP ini, yang memproduksi HP ini, itu pasti juga akan memberikan bimbingan bagaimana kita ini menggunakan HP itu. Jadi ada sesuatu yang dibuat oleh
pabrik itu, oleh pabrik HP ini, supaya HP ini tidak cepat rusak, supaya HP ini bisa berfungsi dengan baik. Begitu pula Allah, ketika Allah itu menciptakan kita, maka sekaligus Allah ini membuat tata aturan, membuat bimbingan kepada kita supaya kita ini tidak termasuk orang yang rugi ketika nanti itu kita kembali kepada Allah. Makanya Allah menyampaikan ketika manusia itu dirinya itu terbelenggu dengan harta benda, terbelenggu dengan keluarga, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengalahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun. Maka orang seperti itu nanti akan termasuk orang-orang yang rugi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Harta benda dan juga keluarga itu sesungguhnya hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bolak-balikkan pikiran kita bolak-balikkan hati kita. Karena bagaimanapun juga setiap kita nanti pasti akan kembali ke hadirat Allah. Ini sesuai dengan yang kita yakini semuanya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah miliknya Allah, dan suatu saat kita ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Allah itu sesungguhnya bukan sekedar kembali, tapi kembali kepada Allah dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat, bimbingan-bimbingan Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran dan juga melalui sunnah-sunnahnya Rasulullah, karena Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa Rasul ini sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai pembimbing dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau kita mau mengikuti apa yang menjadi bimbingan Allah, apa yang menjadi bimbingan Rasulullah, maka insya Allah kita ini akan menjadi orang yang selamat mulai di dunia sampai di akhirat kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan kita berharap kita ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menangkap bimbingan itu sekaligus mempraktikkan dalam kehidupan dunia. Semoga nanti dengan kita mempraktikkan semuanya, maka kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita raih. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.